Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah sampai ke bab 5, yaitu mengenai perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Perlu kita ketahui di sini sebelum kita belajar, tentunya kita harus berdoa dulu. Untuk itu berdoa dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Sebelum kita berlanjut ke pelajaran berikutnya, di sini perlu saya sampaikan kompetensi dasarnya. 3.5 itu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Sedangkan 4.5 itu mengolah informasi tentang proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Pertama-tama perlu kita ketahui peta konsep perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ini kita akan pelajari penjajahan samudra bangsa Barat yang meliputi latar belakang penjajahan samudra, yang kedua penjelajahan samudra, dan yang kedua kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Itu meliputi kedatangan bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan bangsa Inggris. Yang ketiga, kekuasaan bangsa Portugis, Spanyol, VOC di Nusantara, meliputi kekuasaan bangsa Portugis dan Spanyol di Indonesia dan masa kekuasaan VOC. Kemudian yang keempat, di sini penjajahan pemerintah Hindia Belanda yang meliputi masa pemerintahan Republik Batam, perkembangan kolonialisme Inggris dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Kemudian yang berikutnya kebijakan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, itulah peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Latar belakang penjajahan samudra bangsa Barat. Rempah-rempah menjadi komoditas perdagangan yang sangat laku sejak abad ke-13. Hal ini melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah ke dunia timur, termasuk di Kepulauan Nusantara. Pada permulaan abad pertengahan, bangsa Eropa sudah mengenal komoditas dagang dari Indonesia, yang termasuk ke Eropa melalui perdagangan secara berantai. Di sini bisa kita lihat pada peta tentang penjelajahan samudra. Pada garis merah ini menunjukkan penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Sedangkan garis yang berwarna biru itu penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda, dan yang berwarna hitam ini penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. Oke, kita lanjutkan. Penjelajahan samudra. Terputusnya hubungan dagang antara Indonesia, Asia Barat, dan Eropa mendorong terjadinya penjelajahan samudra yang dipelopori bangsa Portugis dan Spanyol. Bangsa Eropa datang ke Indonesia pada abad ke-14, di mana bangsa Eropa telah mengalami perkembangan teknologi kemaritiman. Salah satunya bukti adanya kapal Plender Galley.
yang berukuran 120 sampai dengan 150 kaki. Kapal ini mampu mengangkut 2 orang awak, sehingga pelayaran dan perdagangan yang lebih luas sangat mungkin dilakukan, termasuk menyeberangi Samudra Atlantik. Kegiatan pelayaran waktu itu juga dipermudah dengan hal-hal sebagai berikut. Misalnya, yang pertama ditemukannya kompas, itu penunjuk arah atau penunjuk arah mata angin. Misalnya utara, selatan, barat, timur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dikembangkannya teknik pembuatan kapal, di mana teknik pembuatan kapal ini bukan hanya kapal yang terbuat dari kayu atau dari benda-benda biasa. Di dalamnya sudah ada teknologi-teknologi yang membawa perbekalan selama di perjalanan. Yang ketiga, adanya peta yang menunjukkan secara lengkap dan akurat garis pantai, terusan, dan pelabuhan. Nah, ini yang istilahnya itu sudah bisa memastikan bahwa kita akan menuju kemana, arahnya kemana, itu sudah bisa melalui peta. Kemudian yang keempat, ditemukannya mesin untuk membuat senjata, di mana tujuannya untuk mempertahankan atau menjaga diri, di mana di situ sudah tentunya yang dimaksud dengan senjata di sini sudah kategori senjata api yang bisa digunakan jarak jauh. Kemudian yang kelima, berkembangnya teori Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Artinya ketika kita melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, dan kita akan kembali ke tempat itu semula. Yang itulah yang menyatakan bumi itu bulat. Kemudian yang kedua, latar belakang penjelajahan samudra. Faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan itu kita kenal istilahnya 3G. Yang pertama gold, glory, dan gospel. Gold yaitu keinginan untuk mencari kekayaan berupa rempah-rempah karena di Eropa harganya sangat mahal. Sedangkan B, glory, itu keinginan untuk mencari kejayaan dengan cara mencari tanah jajahan seluas-luasnya. Terdapat anggapan bahwa bangsa yang memiliki daerah jajahan adalah bangsa yang hebat atau jaya. Kemudian yang ketiga, gospel. Ini merupakan tugas suci bangsa Eropa untuk menyebarkan agama Nasrani ke seluruh dunia, karena ini merupakan tugas suci bagi orang-orang Eropa. Yang B, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sejak awal Masehi, Indonesia dikenal sebagai sumber penghasil rempah-rempah yang sangat dibutuhkan orang Eropa sebagai obat, pengawet makanan, dan bumbu masak. Orang-orang Eropa biasa membeli rempah-rempah dari pedagang Asia Barat karena harganya sangat mahal. Karena harganya sangat mahal, maka mendorong orang Eropa mencari rempah-rempah dari sumbernya, artinya dari tempatnya, bukan dari pedagang. Dari sumbernya itu dari yang menghasilkan, dari pohonnya, dari lahannya. Kemudian tujuan awal orang Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya, karena Indonesia salah satu penghasil rempah-rempah terbaik di Asia. Ternyata tujuan tersebut berkembang menjadi ingin menguasai atau menjajah Indonesia. Di sini kita bisa lihat tujuan bangsa Eropa ingin menguasai Indonesia sebagai berikut. Yang pertama
agar dapat menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari Indonesia dengan cara monopoli. Yang kedua, menguasai wilayah strategis untuk perdagangan dan basis militer. Yang ketiga, mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dan yang keempat, ingin ikut campur urusan politik suatu wilayah. Karena pada waktu itu masih kerajaan yang ada, pemerintahannya masih berbentuk kerajaan ya. Di Indonesia itu terbagi ke dalam beberapa wilayah. Tapi namanya udah Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Berikut bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan niat awal mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya. Yang pertama, Portugis. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, kita lihat saja ekspedisi Portugis ke Hindia Timur, termasuk Indonesia. Ini berlangsung atas dukungan pemerintah kerajaan. Dukungan pemerintah ini didasari karena persaingan dengan Spanyol. Sebelum Columbus mencapai benua Amerika, pelaut Portugis telah lebih dahulu mencoba mencari jalan ke Hindia Timur sebagai pusat penghasil rempah-rempah. Tahun 1486, Bartolomeus Dias berlayar menyusuri pantai Afrika dengan tujuan ke India, tapi gagal. Meskipun gagal mencapai India, ekspedisi Bartolomeus berhasil menemukan jalur baru ke India Timur, yaitu bukan lagi melalui Laut Tengah, melainkan menyusuri pantai Afrika, lalu ke Samudra Hindia. Sebagai peringatan atas keberhasilan itu, orang Portugis menyebut tanjung di ujung selatan Afrika tersebut sebagai Tanjung Harapan Baik, atau dalam bahasa Inggrisnya Cape of Good Hope. Nah, setelah Columbus sampai di benua Amerika, disebut juga Hindia Barat. Ini tahun 1498, Raja Portugis mengirim ekspedisi berikutnya ke Hindia Timur di bawah pimpinan Vasco da Gama. Di pantai timur Afrika, Vasco da Gama bertemu pedagang Islam. Atas petunjuk mereka, Vasco da Gama mencapai Calicut di pantai barat India. Di tempat itu, ia membeli rempah-rempah untuk dibawa ke Eropa. Sejak ekspedisi Vasco da Gama, hubungan dagang Eropa dan India berlangsung tanpa melalui jalur lama yang melewati Laut Tengah. Hubungan tersebut jadi pukulan telak bagi kerajaan Turki Utsmani. Dengan menguasai Laut Tengah, kerajaan Turki dapat melakukan kontrol atas jalannya perdagangan Eropa dengan dunia timur. Portugis tetap ingin memperoleh rempah-rempah dari sumbernya, yaitu Maluku. Untuk tujuan tersebut, Portugis harus menguasai Malaka. Tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque, Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Setahun kemudian, rombongan Portugis datang ke Maluku dan diterima baik oleh Raja Ternate. Bahkan Portugis diperkenankan untuk membangun benteng di Ternate. Pada abad ke-16, Malaka merupakan bandar dagang yang terkenal di Asia. Dengan menguasai Maluku, Portugis memperoleh dua keuntungan. Dua keuntungan tersebut, yang pertama, Portugis akan menguasai jalur perdagangan penting di Asia, termasuk perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, Malaka dapat dijadikan batu loncatan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Oleh karena itu, Portugis membangun basis militer yang kuat di Maluku. Sejak Portugis secara langsung membeli rempah-rempah dan komoditas lain berasal dari Hindia Timur melalui Lisabon, komoditas tersebut disebarkan ke seluruh Eropa, terutama oleh pedagang Belanda. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya itu kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia.
Sejumlah ekspedisi Spanyol juga disponsori oleh pemerintah kerajaan. Misalnya Christopher Columbus bermaksud mencapai Hindia Timur dari arah barat. Tahun 1492, Columbus mengajukan permintaan bantuan kepada Ratu Isabella untuk tujuan ekspedisi. Ratu Isabella menyambut baik dan memberi bantuan 3 buah kapal laut bersama 88 pelaut. Lebih dari 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik, Columbus sampai di Kepulauan Bahama di Karibia. Columbus menganggap telah sampai ke India dari arah barat. Itulah sebabnya ia menamai penduduk asli di kawasan itu sebagai suku Indian. Kekeliruan Columbus menghasilkan sebutan Hindia Barat untuk Amerika. Pengalaman pelayaran Columbus sebanyak dipelajari Ferdinand de Magellan. Ia mengambil kesimpulan bahwa Hindia Timur dapat dicapai dari arah barat melalui ujung selatan benua Amerika. Bulan Agustus 1519, Magellan mulai melakukan ekspedisi ke arah barat, kemudian menyusuri pantai selatan benua Amerika dan Samudra Pasifik. Tahun 1520, Magellan sampai di Filipina dan mendirikan tugu peringatan yang menyatakan daerah tersebut sebagai daerah milik Raja Spanyol. Sewaktu ada di Filipina, terjadi perang antar kerajaan di dalam negeri Filipina. Magellan membela salah satu pihak dan tewas dalam perang tersebut. Pelayaran dilanjutkan di bawah pimpinan Sebastian de Elcano. Tahun 1521, 2 kapal ekspedisi Spanyol sampai di Maluku. Ketika itu di Maluku sedang terjadi persaingan antara Tidore dan Ternate. Guna mengimbangi kekuatan Ternate yang didukung Portugis, Spanyol mendukung Tidore karena kalah kuat persekutuan Tidore dan Spanyol dapat dilumpuhkan. Tahun 1534 tidak ada lagi ekspedisi Spanyol ke Indonesia. Berdasarkan perjanjian Tordesillas, kawasan Indonesia hanya boleh dijelajahi oleh Portugis, sedangkan Spanyol hanya sampai di Filipina. Ini ada tugas, perhatikan peta berikut ya, tuliskan rute perjalanan samudra yang dilakukan Magellan sesuai dengan peta tersebut. Silakan Anda tuliskan di kolom tugas. Kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Ekspedisi Inggris untuk menguasai perdagangan di Asia bukan disponsori pemerintah, melainkan oleh Persekutuan Dagang. Nama Persatuan Dagang tersebut East India Company atau disingkat EIC, dan merupakan gabungan para pengusaha London. Tahun 1600, EIC memperoleh hak khusus dari pemerintah Inggris untuk menangani perdagangan di Asia. Melalui hak khusus tersebut, EIC memiliki wewenang penuh atas monopoli perdagangan di Asia. Dengan wewenang tersebut, EIC dapat menggariskan kebijakan sendiri dalam monopoli perdagangan. Nah, pada akhir abad ke-16, EIC mengadakan hubungan dengan beberapa tempat di Indonesia seperti Aceh, Yogyakarta, Banjar, Goa, dan Maluku. Namun karena terdesak oleh Belanda, Inggris menyingkir dari Indonesia. Walaupun tersingkir dari Indonesia, EIC berhasil menanamkan pengaruhnya dalam perdagangan di Asia. Tahun 1612, EIC dapat mengusir Portugis dari India. Di wilayah tersebut Inggris membangun kota dagang seperti di kota Madras, Kalkuta, dan Bombay. Dengan berhasil menguasai India, karena India terletak pada lalu lintas perdagangan mancanegara, maka EIC berhasil memegang kendali perdagangan di Teluk Persia, Asia Selatan, dan Asia Timur.
Kemudian yang keempat, kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Selama abad ke-16, hampir satu abad bangsa Portugis menguasai perdagangan antara Hindia Timur dan Eropa. Pada waktu itu jalur antara Hindia Timur dan Eropa telah beralih dari jalur pelayaran Laut Tengah ke jalur Tanjung Harapan Baik melalui Samudra Atlantik. Perubahan jalur tersebut mengakibatkan bandar Venesia dan Genoa di Italia mulai sepi. Sebagai gantinya, bandar Lisabon, London, dan Amsterdam muncul menjadi pusat perdagangan yang ramai. Latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia adalah yang pertama, meletusnya perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol. Dari tahun 1568 sampai dengan 1648. Pada awalnya perang antara Belanda dan Spanyol bersifat agama. Karena Belanda mayoritas beragama Kristen Protestan sedangkan Spanyol mayoritas beragama Kristen Katolik. Perang tersebut kemudian berkembang menjadi perang ekonomi dan politik, di mana Raja Philip II dari Spanyol memerintahkan kota Lisabon tertutup bagi kapal Belanda. Ini tahun 1858. Yang kedua atau B, adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari Jan Huygens van Dietschoten, mantan pelaut Belanda yang bekerja pada Portugis dan pernah sampai ke Indonesia. Belanda pertama kali melakukan ekspedisi dipimpin oleh Panex. Belanda pertama kali melakukan ekspedisi ke Indonesia dilakukan oleh Panex. Mereka sampai ke Indonesia melewati jalur kutub utara untuk menghindar hadangan armada Spanyol dan Portugis, tetapi ekspedisi tersebut gagal. Tahun 1595 ekspedisi dilanjutkan di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser melalui Samudra Atlantik. Mereka menyusuri pantai barat Afrika sampai Tanjung Harapan Baik. Kemudian dilanjutkan mengarungi Samudra Hindia dan masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda. Mereka menghindari jalur Selat Malaka karena Selat Malaka sedang dikuasai Portugis. Setelah berlayar setahun, para pelaut Belanda tiba di pelabuhan Banten. Ketika itu Banten merupakan pusat perdagangan lada putih. Para pelaut Belanda kurang mendapat sambutan dari rakyat Banten karena bertindak semena-mena dan kasar. Kekuasaan bangsa Portugis, Spanyol, VOC di Nusantara. Kedatangan bangsa Barat ke Nusantara awalnya hanya mencari rempah-rempah untuk komoditas perdagangan, akan tetapi perkembangannya melakukan praktek imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme merupakan praktik yang berusaha menanamkan pengaruh politik pada suatu negara sehingga dapat menguasai suatu negara secara total. Sedangkan kolonialisme ini merupakan praktik yang berusaha menguasai dan menguras semua sumber daya yang ada pada suatu negara atau wilayah tanpa berusaha menguasai negara tersebut. Kekuasaan bangsa Portugis dan Spanyol tahun 1511. Portugis menguasai Spanyol tahun 1512. Portugis datang ke Maluku, tetapi kekuasaan Portugis tidak lama dengan datangnya bahasa Spanyol di Maluku. Spanyol menjalin hubungan dekat dengan penguasa Tidore dan Portugis bersekutu dengan Tidore. Konflik Portugis dan Spanyol berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Saragossa yang menyatakan Spanyol kembali ke Filipina dan Portugis tetap di Maluku. Inggris. Pada abad ke-16, East Indian Company (AIC) mengadakan hubungan dagang di beberapa tempat di Indonesia. Di wilayah Kesultanan Aceh, Inggris dapat mendirikan kantor dagang atas izin Sultan Iskandar Thani. Kegiatan perdagangan juga dilakukan di Jayakarta, Banjar, Goa, dan Maluku.
Inggris tidak berhasil monopoli perdagangan di Indonesia menyebabkan kegagalan tersebut. Yang pertama disebabkan ketidaksukaan rakyat setempat terhadap pola perdagangan EIC. Para pedagang Inggris memaksa cara berdagang menurut aturan sendiri. Ketidakmampuan Inggris bersaing dengan pedagang dari Belanda. Yang keempat, melalui kekuatan militer dan kemampuan mempengaruhi penguasa, armada dagang Belanda membuat Inggris berlahan-lahan tersingkir dari kawasan perdagangan di Indonesia. Karena EIC kurang berhasil menanamkan pengaruh ekonomi di Indonesia, dagang Inggris pun gagal menerapkan pengaruh politiknya di Indonesia. Masa kekuasaan VOC. VOC itu singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. Berdiri tanggal 20 Maret 1602 di Ambon. Markas VOC kemudian pindah ke Batavia tahun 1619 karena ramainya perdagangan di Batavia. VOC merupakan serikat dagang Hindia Belanda yang diberikan hak istimewa atau yang dikenal dengan hak oktroy. Berikut isi hak oktroy. Yang pertama, hak merekrut personil atas dasar sumpah setia. B. Hak melakukan peperangan. C. Hak untuk mengadakan perjanjian dengan penguasa-penguasa di seluruh Asia. D. Hak membentuk tentara dan mendirikan benteng-benteng pertahanan. E. Hak mencetak dan mengedarkan mata uang. Yang F-nya, hak memerintah di negeri jajahan. VOC mulai mengalami kemunduran memasuki awal abad ke-18. Ini dikarenakan banyaknya pejabat VOC yang melakukan tindakan korupsi sehingga VOC mengalami kebangkrutan. Pada akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Bubarnya VOC, kemudian kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Yang pertama, masa pemerintahan Republik Batak. Pasukan Perancis menyebut Belanda sehingga mulai pada tahun 1755 Belanda mulai dikuasai Perancis. Pada saat itu nama Belanda diubah menjadi Republik Batak. Itu dari tahun 1795 sampai dengan 1806. Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte, diangkat sebagai pemimpin Republik Batak. Sementara dalam pengasingan Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Kew. Pemerintahan Herman Willem Daendels itu dari tahun 1808 sampai dengan 1811. Tepatnya tanggal 1 Januari 1808, Herman Willem Daendels bersama ajudannya mendarat di Banten untuk menggantikan kekuasaan Gubernur Jenderal Wyss tanggal 15 Januari 1808. Kedatangan Daendels sebagai Gubernur Jenderal Indonesia mempunyai dua tugas. Yang pertama, mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Yang kedua, memperbaiki keadaan tanah jajahan di Indonesia. Nah, guna mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan untuk membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Yang kedua, membuat benteng-benteng pertahanan agar tidak tembus serangan musuh. Yang ketiga, mendirikan pangkalan angkatan laut yang ada di Merak dan Ujung Kulon. Sedangkan yang keempat, membangun pabrik senjata di wilayah Semarang dan Surabaya. Selain usaha dalam bidang pertahanan, kemiliteran, di bidang pemerintahan Daendels mengambil tindakan sebagai berikut. Membagi Pulau Jawa menjadi 9
prefektur. Tujuannya untuk mempermudah administrasi pemerintahan. Yang kedua, para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda. Yang ketiga, perbaikan gaji pegawai dan memberantas korupsi. Sedangkan yang keempat, mendirikan badan-badan pengadilan. Yang B, pemerintahan Jensen 1811. Pemerintahan Jensen mewarisi situasi keamanan dan ekonomi yang sangat buruk dan dibayang-bayangi ancaman Inggris. Bulan Agustus 1811, Inggris mendarat di Batavia, dipimpin Lord Minto. Belanda melakukan perlawanan terhadap Inggris. Belanda menyerah dengan menandatangani kapitulasi Tuntang. Itu tanggal 11 September 1811. Isi kapitulasi Tuntang, yang pertama, seluruh kekuatan militer Belanda yang ada di kawasan Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, utang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. Yang ketiga, Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi kekuasaan Inggris. Kemudian yang kedua, perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Itu 1811 sampai dengan 1816. Penundukan Inggris di Nusantara diwakili Raffles. Ia banyak melakukan perubahan bidang pemerintahan, ekonomi. Raffles menerapkan kebijakan sewa tanah atau yang disebut dengan land rent, atau dikenal juga sistem pajak tanah. Rakyat atau para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa karena semua tanah dianggap milik negara. Dalam pelaksanaannya, sistem land rent di Indonesia mengalami kegagalan karena yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda. B, sulit menentukan luas dan kesuburan tanah. Yang C, terbatasnya jumlah pegawai. Dan yang D, masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem sewa. Tindakan yang dilakukan Raffles berikutnya adalah membagi wilayah menjadi 16 daerah keresidenan. Tujuannya untuk mempermudah melakukan pengawasan ke daerah-daerah yang dikuasai. Kebijakan pemerintahan kolonial Belanda setelah Indonesia kembali di bawah pemerintahan kolonial Belanda, pemerintah dipegang oleh Jenderal Van der Capellen tahun 1817 sampai dengan 1830. Selama pemerintahan Jenderal Van der Capellen berusaha mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda masa itu, yang pertama, sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah dihapus tahun 1830. Pemerintah Belanda mengangkat Johannes van den Bosch sebagai gubernur jenderal. Tugas utamanya meningkatkan produksi tanaman ekspor yang terhenti selama sistem pajak tanah atau sewa tanah berlangsung. Johannes van den Bosch mengusulkan sistem tanam paksa dan disetujui pihak kerajaan. Menurut peraturan yang dibuat pemerintah Hindia Belanda, sistem tanam paksa sebagai berikut. Yang pertama, penduduk desa diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang ditetapkan pemerintah Belanda. Yang kedua, hasil tanaman dijual ke pemerintah Belanda dengan harga yang ditetapkan oleh Belanda. Dan yang ketiga, tanah yang disediakan untuk penanaman dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Dan keempat, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Itu kurang lebih 60 hari. Orang yang bukan petani harus bekerja 66 hari dalam setahun di kebun-kebun milik pemerintah. Kegagalan panen kalau bukan karena kesalahan petani menjadi tanggung jawab pemerintah.
Dan yang ketujuh, penanaman dan penggarapannya di bawah pengawasan langsung penduduk pribumi. Kemudian aturan tanam paksa sebenarnya tidak memberatkan, tetapi prakteknya banyak sekali terjadi penyimpangan. B, kita lihat politik etis. Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa, merupakan ide dari orang Belanda, Van de Venter. Politik etis diwujudkan dalam program trilogi Van de Venter, di mana isi trilogi Van de Venter diantaranya yang pertama irigasi, artinya pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua edukasi, yakni memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Yang ketiga transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang penduduknya jarang, misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan atau Pulau Sumatera. Selanjutnya ini ada tugas, berikan penjelasan pada label berikut ya tentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda selama penjajahan bangsa Indonesia. Di mana di sini Anda jelaskan yang pertama sistem sewa tanah, yang kedua politik pintu terbuka, dan yang ketiga politik etis. Sedangkan rangkuman ini bisa Anda baca sendiri ya. Nah ini untuk merefleksi bab 5 ini Anda bisa menceklis kolom-kolom yang sudah disediakan, nanti dibuat dalam tugas ya, apakah itu diketik ulang atau ditulis tangan boleh-boleh saja, kemudian ditempelkan di pamflet yang sudah tersedia. Misalnya di sini memahami latar belakang masuknya penjajahan Samudra bangsa Barat, kemudian memahami kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, menjelaskan kekuasaan bangsa Portugis, Spanyol, dan VOC di Indonesia. Dan yang keempat menjelaskan penjajahan dan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Ini bisa Anda checklist sesuai dengan apa yang Anda dapatkan. Yang B-nya dari materi tersebut bagian manakah yang paling Anda sukai, mengapa, beri alasannya. Dan yang ketiga, apa manfaat yang Anda dapatkan setelah mempelajari materi bab ini untuk kehidupan sehari-hari. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.